Sebuah kisah kali ini berjudul Cinta pada Pandangan Pertama. Mari kita dengarkan kisah ini. Dea, mahasiswi yang baru saja berkuliah di sebuah kampus. Dia cukup aktif mengikuti kegiatan yang ada di kampusnya. Satunya dia aktif di bagian kesenian. Karena akan ada acara wisuda, dia pun mengikuti kegiatan vokal grup, di mana beberapa minggu sebelum acara dia giat berlatih bersama teman-teman barunya yang dilatih oleh dua senior. Dia sangat senang sekali sebagai mahasiswi baru. Dia cepat akrab dengan beberapa teman. Acara wisuda dan inaugurasi pun tiba. Saat itu dia sedang siap-siap di ruang rias. Dia bersama teman-teman yang akan tampil ada di ruang. Tanpa sengaja ada seorang wisudawan yang juga akan merapikan toganya masuk ke ruang rias. Dia dan cowok itu berpapasan. Mereka saling tersenyum ramah. Lalu dia pun keluar dengan teman-temannya yang akan menampilkan di panggung nanti. Karena waktu acara masih cukup bersantai, dia pun mengajak teman-temannya untuk berfoto-foto di sekitar ruang itu. Dia sama sekali tidak ingat dengan cowok yang tadi. Dia hanya tampak ceria dengan teman-temannya. Tampak dia dan dua temannya sedang berselfie ria sebelum acara. Tanpa dia sadari, cowok yang tadi berpapasan dengannya menatapnya diam-diam setelah dia selesai dari ruang rias. Dia pun tetap tak peduli karena dia juga sama sekali tidak menyangka kalau dia bakal dipandangi oleh seseorang dari arah yang tak berjauhan. Saat hendak kembali ke dalam gedung, dia melewati si cowok yang tiba-tiba memanggilnya. "Tunggu dong, ya, boleh nggak aku ambil foto kamu?" Hah? Dia senyum melihat ketulusan si cowok. "Oke, boleh deh." Dan tak menyangka cowok itu mengambil fotonya. Lalu ketika dia mau balik, sebentar, kamu lupa ya, kita kan pernah ketemu sebelumnya. Ya, lalu mengingat-ingat, itu waktu ospek. Oh iya ya, kayaknya kakak yang waktu itu minta tanda tangan dan menyuruhku menyanyi. Tersenyum, "Kamu ingat ya?" Iya, kamu lagi minta tanda tangan itu. Salah satunya kan aku." "Oh iya ya, kita kan belum kenalan secara resmi." Tersenyum malu. Oh iya, dia pun menyalami si cowok yang melurkan tangan dan menyebutkan namanya. "Aku Helmi." "Aku Dea." "Terima kasih ya kak. Tunggu dong, kita foto dulu berdua." Dan dia pun dan si cowok berselfie. Dia di dekat situ. Dan setelah itu dia pun masuk ke dalam gedung. Begitu juga Helmi. Dia dan Helmi berpisah duduk. Saat itu dia pun melihat kalau Helmi maju ke atas panggung untuk menerima atribut kesarjanaannya. Dia tampak kalem. Dia menatapnya dan dia kembali ke tempat duduknya di antara para wisudawan dan wisudawati yang lain. Sementara dia duduk di antara teman-teman seangkatannya dan yang akan tampil. Setelah semua acara resmi selesai, maka dia dan teman-teman segrupnya pun menampilkan vokal grup.
dengan lancar dan dia tampak bersemangat. Akhirnya dia bisa menunjukkan pada penonton. Saat itu dia tidak bertemu lagi dengan Helmi, pun pulang. Esoknya di kampus, ternyata Helmi menchatnya lebih dulu, menanyakan apa kabar dan sebagainya, dan dia pun membalasnya dengan sopan. Bahkan dia mengatakan ingin bertemu lagi karena memberikan foto yang dicetak kali ya. Padahal Helmi suka diam-diam memperhatikan dia kalau dia lewat di lorong-lorong kampus tanpa menegur. Mungkin karena dia sedang bersama teman-teman. Dia pun sempat mengundangnya untuk hadir di ulang tahunnya. Namun karena dia ada urusan pekerjaan, Helmi tak dapat hadir. Juga keesokan sorenya dia justru datang ke rumah hanya dengan berdua temannya, membawa kado. Dengan senang hati dia menyambut mereka dengan hanya menyediakan sekedar hidangan. Nggak ada apa-apa nih, kenapa nggak kemarin? Ya dia biasa orang sibuk. Saat itu temannya Helmi yang datang bersamanya hanya bergurau. Tuh dia bawa kado tuh, dia ya makasih ya. Akhirnya setelah mereka mengobrol-ngobrol, Helmi pun pamit bersama temannya sambil berpesan saat dia mengantar di pintu gerbang rumah. Buka kadonya nanti malam aja ya. Loh kenapa? Helmi hanya akhirnya dia memang menurut. Baru malam hari kali dia sendirian di dalam kamar, dia membuka kado pemberian Helmi. Hanya sebuah album berwarna merah marun. Dan lucunya ada foto Helmi bertempel di halaman album. Dia senyum-senyum sendiri. Apa maksudnya nih? Kok foto dia udah ada duluan di album ini? Tapi terima kasih ya Kak Helmi, katanya dalam hati. Dan sejak itu dia tak merasa apa-apa karena dia lihat jarang-jarang bertemu dengan pemuda wisudawan itu. Ya mungkin dia sudah kerja ya, pikir dia. Akhirnya dia seperti biasa dengan hari rutinitasnya sebagai mahasiswi, dengan segala kegiatan dan kesibukannya. Padahal dia tidak tahu kalau Helmi masih sering datang ke kampus. Suatu siang dia yang akan ke kampus menunggu bus di pinggir jalan. Ada temannya sekelas yang lewat mengajaknya ikut jalan bersama. Oke, dia pun dengan senang hati duduk di samping si Doan itu. Ketika sampai kampus, di depan gerbangnya dia melihat ada Helmi yang sedang berdiri di depan kampus. Dia memperhatikan dengan tampang yang tidak bisa dimengerti. Dia pun hanya memandang senyum kecil dari dalam mobil. Dan lucunya, baik dia dan Helmi tidak saling menghampiri ketika sudah di dalam kampus. Entahlah, mungkin Helmi mengira dia sudah punya pacar. Dia pun mengira sebenarnya Helmi tidak ada apa-apa dengan dia. Begitulah ceritanya. Ternyata baik dia dan Helmi sama-sama tidak mengerti.